Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat di Indonesia? Pada kesempatan kali ini perkenankan saya bersama rekan-rekan saya, calon guru pemuda angkatan 7 dari Kabupaten Pasuruan, ingin menyampaikan satu visi bersama yang sudah kami sepakati dalam satu kelompok. Bapak Ibu guru hebat di Indonesia, presentasi kali ini kami laksanakan sebagai tugas dari modul 1.3 pada ruang kolaborasi, yang intinya kami akan menyepakati satu visi bersama dalam kelompok. Nah, Bapak Ibu guru hebat di Indonesia, perkenalkan dari kelompok 1 kelas 97, yaitu dengan saya sendiri Arini Hidayati. Kemudian ada rekan saya Ibu Widi Astuti, ada Ibu Dewi Trisnayanti, Bapak M. Ari Wibowo, dan Bapak Imam Hudson. Kami berlima tergabung dalam kelompok 1 pada ruang kolaborasi di kelas 97. Nah, Bapak Ibu guru hebat di Indonesia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa untuk menggapai sebuah impian, ya tentu saja saya dan rekan-rekan saya juga Bapak Ibu guru semuanya ingin atau punya beberapa impian yang ingin kita wujudkan. Bagaimana pendidikan ke depannya, bagaimana kita akan mendampingi peserta didik, dan bagaimana nanti anak-anak kita akan mencapai satu tujuan yang mereka inginkan. Maka kami telah bersepakat dalam kelompok bahwa misi bersama dalam kelompok kami adalah melahirkan generasi yang berintak, berkarakter, dan berwawasan global. Nah, tentu saja kami memilih misi ini juga bukan tanpa alasan. Jadi melahirkan generasi yang berintak, berkarakter, dan berwawasan global. Maka saya dan rekan-rekan sudah menyepakati bahwa ada 3 kata penting yang ingin kita uraikan. Yang pertama adalah kata-kata melahirkan. Kenapa kita memilih kata-kata melahirkan? Dalam hal ini yaitu mengandung makna menciptakan, menghasilkan, dan memperbanyak generasi bangsa pada masa yang akan datang. Nah, ini jelas sekali nih Bapak Ibu bahwasanya pendidikan ini akan terus berjalan. Maka siapa yang akan menjadi pelaku pendidikan? Di antaranya adalah ada Bapak dan Ibu guru, kemudian ada peserta didik, dan peserta didik inilah yang akan menjadi aset bangsa. Kemudian pilihan kata berintak, beriman, bertakwa, dan berkarakter. Nah, ini kita mengaplikasikan profil pelajar Pancasila yang mencakup beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinakaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, ini kenapa kita sangat mengunggulkan tentang profil pelajar Pancasila, karena memang ini sekarang yang sedang berusaha kita galakkan tentang profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian pilihan kata berwawasan global, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa era globalisasi saat ini memberikan tantangan-tantangan yang harus dijawab oleh dunia pendidikan, ya, sebagaimana kita hidup sesuai dengan zamannya, kita mendampingi peserta didik juga sesuai dengan zamannya, yaitu di zaman yang serba digital. Maka bagaimana nanti kita memposisikan diri kita sebagai fasilitator, sebagai pendamping bagi peserta didik guna menghadapi era globalisasi. Nah, kemudian selanjutnya setelah saya bersama rekan-rekan merumuskan satu visi bersama, selanjutnya kita akan merumuskan pernyataan prakarsa perubahan. Nah, berdasarkan visi yang sudah kita sepakati, maka muncullah pernyataan prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Nah, tentu saja pilihan pernyataan prakarsa perubahan ini juga bukan tanpa alasan, Bapak Ibu. Kenapa saya dan rekan-rekan memilih
lebih mengutamakan untuk memunculkan kreativitas anak karena kita tergelitik sekali ya, karena dalam masa pembelajaran butuh kekuatan ekstra, butuh tenaga ekstra untuk memunculkan kembali, untuk menumbuhkan kreativitas anak. Padahal sebagaimana kita ketahui setiap anak ini kan punya potensi masing-masing ya sesuai kodrat alamnya. Punya kemampuan sendiri, punya bakat minat sendiri, dan termasuk mereka ini sebenarnya ada daya kreativitas pada masing-masing anak. Hanya saja pada kondisi-kondisi tertentu mereka ini tidak mau memunculkan itu, sehingga kita sebagai pendidik, sebagai seorang guru yang memang setiap hari kita akan mendampingi mereka, maka itulah tugas kita untuk membangkitkan kembali jiwa kreativitas pada peserta didik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita sampai pada rencana perubahan sesuai dengan alur Bagja. Sebagaimana yang bisa Bapak Ibu saksikan, di situ ada skema alur Bagja, di mana pada alur Bagja ini kita akan melewati 5 tahapan. Yang pertama adalah buat pertanyaan, tahapan yang kedua ambil pelajaran, tahapan yang ketiga adalah gali impian, tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana, dan tahapan terakhir adalah atur eksekusi. Maka selanjutnya nanti kita akan membuat rencana perubahan sesuai alur Bagja dengan menggunakan kanvas Bagja. Ini Bapak Ibu, tentu saja kita sudah membuat sesuai kanvas Bagja ya Bapak Ibu, di mana tahapan pertama adalah buat pertanyaan utama atau define. Nah, pada tahapan ini membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan, kekuatan atau potensi atau peluang, mendefinisikan tujuan pertanyaan dan sebagainya. Maka kita sudah bisa merumuskan pertanyaan, yaitu apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pengembangan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Nah, dari pertanyaan ini maka muncullah beberapa tindakan atau penyelidikan, diantaranya yang pertama adalah mengajak kepala sekolah selaku pimpinan berdiskusi, bertukar pikiran tentang bagaimana mengembangkan kreativitas anak. Kemudian yang kedua, membiasakan siswa sholat berjamaah di sekolah, baik itu sholat duha ataupun sholat zuhur, dan pada pelaksanaan kegiatan keagamaan yang lain. Misal seperti pada bulan Ramadan melaksanakan sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah. Nah, tindakan selanjutnya yaitu diantaranya berliterasi, membaca literatur dari sumber-sumber baik internet maupun dari kegiatan observasi tentang kegiatan yang bisa mengembangkan kreativitas anak, menghadirkan tim ahli atau konsultan pendidikan yang nantinya memang diharapkan bisa membangkitkan kreativitas anak. Nah, selanjutnya tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran atau discover. Pada tahap ini muncul beberapa pertanyaan, diantaranya adalah aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka akan menjadi lebih kreatif. Yang kedua, situasi seperti apa yang dapat meningkatkan kreativitas siswa. Dan yang ketiga, keterampilan apa yang sudah saya miliki, yang sudah guru miliki ya, dan membantu untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Maka beberapa tindakan atau penyelidikan yang sudah kita sepakati diantaranya adalah berupa contoh nyata kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Misalnya pada pembelajaran fisika untuk pembuatan alat peraga. Nah, di sini pada aktivitas ini siswa akan berusaha untuk mencari informasi tentang bagaimana langkah-langkah membuat alat peraga. Yang selanjutnya mereka pasti akan berinovasi sendiri. Misal kita berikan satu topik begitu ya, membuat alat peraga tentang air mancur misalnya dari beberapa sumber yang sudah mereka pelajari, maka nantinya mereka akan berinovasi sendiri. Mereka akan membentuk alat seperti ini yang akhirnya nanti muncul kreativitas dari masing-masing individu. Kemudian ada juga tindakan pada tahap ini adalah menciptakan lingkungan yang menarik
dengan adanya modifikasi kreativitas siswa dalam memanfaatkan lingkungan sekitar. Kemudian bisa juga dengan pembelajaran outing class sehingga siswa mampu belajar lebih aktif dan mampu meningkatkan kreativitas siswa dengan pembelajaran secara nyata seperti menghitung kuantitas curah hujan, menggali tanah untuk mengetahui tingkat kesuburan tanah. Nah, kemudian pada tahap yang ketiga adalah gali mimpi. Nah, pada tahap ini menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud, membayangkan dan menggambarkan masa depan. Gambaran masa depan dimunculkan dari contoh yang membumi dari masa lalu yang positif. Nah, pertanyaan yang muncul pada tahapan ini adalah apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak ini telah berjalan dengan baik. Jadi pada tahap ini Bapak Ibu kan gali mimpi ya, intinya memang belum terjadi, tapi inilah yang kita impikan begitu. Nah, adapun tindakan atau penyelidikan yang kita munculkan dalam kelompok adalah yang pertama diantaranya berkolaborasi bersama wali murid dalam mendukung bakat dan minat siswa, berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru dan warga sekolah dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi kebiasaan serta kreativitas positif siswa. Selanjutnya ada tindakan yang lain yaitu berkolaborasi dengan kepala sekolah dan bendahara sekolah dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kreativitas siswa. Kemudian memberikan motivasi dan semangat kepada siswa serta memberikan reward bagi siswa yang berprestasi sehingga mendorong siswa yang lain untuk ikut kreatif. Jadi ini jelas sekali nih Bapak Ibu solusi tindakan yang kita sepakati dalam kelompok, intinya kita ingin dari hal-hal ini nanti akan kreativitas siswa itu akan muncul terus ya, dengan sendirinya akan muncul dari masing-masing individu siswa tersebut. Selanjutnya, tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana atau desain. Nah, setelah kita menggali mimpi, kemudian kita akan menjabarkan rencana, di mana pada tahapan ini mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera dan langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian. Nah, kita sudah merumuskan dua pertanyaan. Yang pertama, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas. Nah, dari dua pertanyaan ini, Bapak Ibu, maka muncullah tindakan atau penyelidikan. Di antaranya yang pertama, menggunakan media pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran, membiasakan siswa untuk memberikan pendapat dalam kelompok belajar, dan apresiasi serta saran atas tugas yang telah dikerjakan. Kemudian ada tindakan lain yaitu memberikan tugas berbasis proyek kepada siswa yang tentunya disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Misalnya untuk mapel PKWU Bapak Ibu, maka bisa ada produk yang dihasilkan sesuai dengan minat yang tumbuh pada diri siswa. Nah, tahapan terakhir Bapak Ibu dari strategi Bagja ini adalah pada tahapan atur eksekusi. Nah, pada tahapan ini menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan, merupakan awal dari penciptaan budaya belajar apresiatif, kemudian menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur yang terlibat agar dapat bersama-sama menciptakan masa depan. Nah, pertanyaan yang muncul adalah siapa yang bisa mengarahkan dan memantau dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas siswa. Maka kita juga menyepakati beberapa tindakan atau penyelidikan terkait tahap pada atur eksekusi ini, diantaranya adalah melakukan komunikasi dengan kepala sekolah dan rekan guru, serta materi yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, dengan rekan guru, terkait kegiatan apa saja yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Kemudian tindakan yang lain adalah
mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mengobservasi kegiatan guru dalam pembelajaran yang bisa meningkatkan kreativitas anak. Nah, baik Bapak Ibu Guru Hebat di Indonesia, itu tadi presentasi dari kelompok 1 di kelas 97 tentang perwujudan visi bersama dalam satu kelompok, kemudian perumusan pernyataan prakarsa perubahan yang kemudian kita wujudkan dalam rencana perubahan dengan strategi Bagja. Semoga bermanfaat Bapak Ibu Guru Hebat di Indonesia. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.